Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat Win Wali Songo Semarang 107.8 MBS FM. Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Program khusus bulan Ramadan 1441 Hijriah yang menyajikan sejumlah acara dakwah keagamaan. Mulai dari program acara Great Spirit Kultum oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kajian kitab kuning, live tadarus Al-Quran, serta spesial acara Nuzulul Quran dan Halal Bihalal. Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang dapat Mitra MBS dengarkan di channel YouTube dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting Laboratorium Dakwah Radio MBS FM dan Wali Songo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Apa kabar Mitra MBS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semakin kuat imun serta iman, dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bergabung di acara Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Bersama saya Alfulaili yang akan mengantarkan Mitra MBS pada program acara Great Spirit Kultum edisi kali ini yang akan dipaparkan oleh Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik Magister Agama. Selengkapnya, mari kita simak siaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para mahasiswa dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Atas nama pimpinan UIN Wali Songo Semarang, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memakmurkan dan meramaikan amalan-amalan ibadah, aktivitas-aktivitas produktif, kajian yang cukup intensif di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk lebih produktif, untuk lebih memberikan yang terbaik untuk bangsa, masyarakat, dan negara. Membincang soal puasa Ramadan tidak bisa dilepas dari target mengapa kita puasa. Dalam salah satu ayat surat Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi ayat yang sangat populer, khususnya pada saat bulan suci Ramadan. Saking populernya, kadang orang lupa bahwa misi utama puasa kadangkala menjadi terlupakan. Amalan dan seluruh aktivitas Ramadan kita harus menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Itu harus menjadi cita-cita dan tujuan orang berpuasa. Orientasi puasa itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi sah atau tidak. Orang yang menahan diri dari makan dan minum, tidak melakukan hubungan seksual di siang hari bagi suami istri, sudah cukup. Puasanya sudah sah. Tapi sebetulnya kita harus naik pada orientasi yang kedua, yaitu orientasi kualitas. Orientasi kualitas inilah yang menjadi target dari puasa yang tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, yaitu bagaimana puasa kita mampu menjamin kita menjadi sosok pribadi-pribadi yang muttaqin. Bagi saya, pribadi yang muttaqin adalah pribadi yang mendesiminasi, yang mampu menyebarkan kedamaian, yang mampu menyejukkan orang lain, dan mampu membuat suasana nyaman dan damai di masyarakat. Itulah muttaqin. Jadi damai itu menjadi karakter sesungguhnya dari bulan puasa. Kita bisa lihat misalnya
bagaimana sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Puasa betul-betul menjadi sosok atau menjadi kawah condro di muka bagi orang berpuasa, yaitu menjadi pribadi yang mendamaikan. Islam sesungguhnya adalah agama damai, bukan agama kekerasan. Islam adalah agama yang menyejukkan. Aslama yuslimu islaman. Agama yang selamat, menyelamatkan dan mendamaikan. Misalnya, kita bisa lihat sejarah yang paling monumental dalam fase kenabian Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu sejarah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tercatat sebagai event yang luar biasa, yang merubah bagaimana prestasi, bagaimana sejarah umat Islam. Fathu Mekah terjadi pada tanggal atau pada bulan Ramadan 5 Hijriah. Ya. Fathu Mekah itu diikuti atau rombongan besar-besaran dari Madinah menuju Mekah, sekitar 10.000 pasukan Islam. Orang kafir Quraisy saat itu bingung, gundah gulana dan stres akan datangnya 10.000 pasukan Muslim. Tentu tidak berdaya, mereka sudah tidak punya kekuatan. Karena itu kemudian diutuslah yang namanya Abu Sufyan sebagai juru bicara untuk melobi, menegosiasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau bahkan menunda untuk tidak masuk Mekah. Tapi yang dikirimkan Kanjeng Nabi adalah terkenal dengan istilah 3 pesan damai. Bahwa 1, orang yang akan masuk masjid maka dia akan aman. Orang yang masuk rumahnya masing-masing dan menutup pintunya maka dia selamat. Dan orang yang masuk pada rumahnya Abu Sufyan maka dia menjadi selamat pula. Karena itu 3 pesan ini menjadi penting, gambaran bagaimana terjadi gelombang besar mu'alaf di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam karena ternyata Islam tidak pernah menumpahkan darah. Fathu Mekah menjadi standar bahwa Nabi yang diancam, mau dibunuh, mau disiksa, mau di umatnya begitu rupa mendapatkan siksa, mendapatkan cemooh, mendapatkan aniaya dari kafir Quraisy, dibalas dengan kasih sayang, dibalas dengan lemah lembut, dibalas dengan sesuatu yang menyejukkan, dibalas dengan sesuatu yang menyenangkan. Dan itu terjadi pada saat Kanjeng Nabi dan seluruh umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Itulah Fathu Mekah. Maka bagi saya, orang yang berpuasa, orang yang melakukan ibadah dengan imsak, mencegah hawa nafsu, mengelola hawa nafsu kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan yang seksual di siang hari bagi suami istri, itu adalah syarat dasarnya. Tetapi yang lebih utama adalah menjadikan pribadi-pribadi kita yang mendamaikan, pribadi yang mendesiminasi perdamaian, mencontoh Kanjeng Nabi yang tidak pernah melakukan sesuatu kecuali membahagiakan, menyenangkan, menyejukkan, dan tentu mendamaikan. Itulah sebetulnya sasaran, tujuan dari puasa itu, yaitu menjadi orang-orang yang pecinta, pelaksana, dan aktivis perdamaian. Kaum muslimin yang berbahagia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan orang Islam yang paripurna, Islam yang sejati, adalah orang yang mampu menyelamatkan lesannya, tangannya, jabatannya, perbuatannya, apapun yang dimilikinya untuk tidak menyakiti orang lain. Artinya pribadi yang menyelamatkan orang lain. Ini patut menjadi refleksi kita hari-hari ini. Apakah Islam kita sudah Islam yang mendamaikan? Apakah puasa kita yang kita lakukan 1 bulan ini mampu memberikan kabar gembira, bebungah bagi orang lain karena posisi kita? Apakah puasa kita, apakah keberislaman kita sudah mencerminkan Islam yang menjadikan orang lain mencintai kita, menyenangi kita gara-gara pribadi dan aktivitas kita? Karena itu, Ramadan kali ini patut menjadi refleksi kita semuanya. Di tengah pandemi COVID-19, di tengah suasana penuh dengan kewaspadaan, di tengah semuanya diminta, dianjurkan untuk melakukan apapun dari rumah,
ibadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Di tengah kita harus bercengkrama dan berakrab-akrab dengan suami dan istri dan keluarga kita, menjadi tempat yang paling representatif untuk kita berenung, untuk kita berefleksi. Bagaimana kita berangkat dari rumah, menjadikan rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan kedamaian. Dimulai dari itu. Baiti jannati. Rumahku adalah surga. Surga itu apa? Surga adalah tempat yang mendamaikan, tempat yang penuh dengan kesejukan, tempat yang penuh dengan kedamaian. Itu yang didambakan oleh setiap umat Islam itu. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah zat yang maha damai. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah semua bentuk nuansa damai itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan damai itu semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah, fahayyina Rabbana bisalam, hidupkanlah, nuangkanlah, penuhilah kedamaian ini dalam kehidupan kami, dan kembalikan kami salam kepada surgamu, surga yang penuh dengan kedamaian. Ini adalah doa kita, muatan kita. Jadi kita memohon wa adkhilnal jannata darussalam, masukkanlah kita semuanya ya Allah dalam surgamu, surga yang penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah, menjadi inspirasi, motivasi untuk berbaik, berbuat yang terbaik demi kedamaian dan kemaslahatan umat manusia. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian acara Great Spirit Kultum kali ini. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mitra MBS telah mendengarkan Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Terus dengarkan siaran Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang hanya di channel YouTube dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting Laboratorium Dakwah Radio MBS FM dan Walisongo TV.